Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kelompok khusus. Dan salah satu yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kelompok khusus, yaitu korban human trafficking. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi apa itu human trafficking. Setelah itu, kita akan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya human trafficking, kemudian menjelaskan, menguraikan tentang bentuk-bentuk human trafficking, menganalisis dampak human trafficking, kemudian menjelaskan pencegahan dan penanggulangan human trafficking, dan yang terakhir akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien PTSD. Nah, human trafficking ini sebetulnya bukan masalah yang baru-baru saja terjadi pada masa globalisasi ini. Sebetulnya dari zaman dulu juga sudah banyak bentuk human trafficking, namun untuk angka kejadiannya memang lebih meningkat setelah adanya globalisasi. Nah, PBB sendiri atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merumuskan batasan apa itu human trafficking. Di situ ada 4 kategori tentang human trafficking. Yang pertama adalah perekrutan, kemudian pengiriman atau pemindahan, penjualan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan catatan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Nah, jadi di sini terdapat banyak kategori ya yang dapat termasuk ke dalam human trafficking ini. Baik merekrut, atau mengirimkan, atau hanya menampung saja, atau hanya memanfaatkan agar mendapatkan persetujuan dari orang yang berkuasa, atau bisa juga menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki ya, dengan catatan untuk tujuan eksploitasi. Nah, eksploitasi yang pertama termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain, atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, eksploitasi kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Ini lebih ke arah eksploitasi pada orang dewasa ya. Untuk eksploitasi pekerja, kemudian eksploitasi seksual. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subline A yang tadi itu. Nah, jadi yang dikatakan human trafficking ini adalah adanya sifat paksaan. Artinya memang bukan atas kesadaran atau inisiatif, keinginan, persetujuan daripada orang yang diperjualbelikan tadi. Poin C, perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang, bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam subline A tadi. Jadi, kalau untuk anak-anak, walaupun nanti dia tidak dipekerjakan secara seksual, kemudian penghambaan, dan lain-lain, tetapi kalau itu melibatkan anak, di poin D dijelaskan bahwa anak itu adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Nah, itu tetap termasuk ke dalam kategori perdagangan orang. Kayak ini menurut PBB ya, batasan human trafficking atau perdagangan orang. Nah, kalau kita rangkum dari protokol PBB ataupun misalkan kita melihat mereview dari definisi lainnya, dari konvensi-konvensi atau peraturan lainnya dapat disimpulkan beberapa ciri utama human trafficking. Pertama, adanya proses perekrutan, pengiriman, eksploitasi, pemindahan, penampungan, atau penerimaan manusia, baik lintas wilayah maupun lintas negara.
Karena kalau pada awalnya yang dikategorikan sebagai human trafficking itu kalau lintas negara. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ini banyak juga yang memanfaatkan hal tersebut sehingga ini hanya lintas wilayah saja, misalkan lintas pulau dari Sumatera ke Jawa atau bahkan lintas provinsi saja, Jawa Barat ke Jawa Tengah seperti itu. Asal memenuhi persyaratan itu adalah untuk eksploitasi, itu sudah termasuk ke dalam human trafficking. Kemudian adanya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perempuan maupun anak untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, baik dibayar atau tidak, sebagai hubungan kerja yang eksploitatif, baik itu sebagai TKW atau kepentingan prostitusi, buruh manual atau industri, perkawinan paksa, atau lainnya. Nanti kita akan bahas kenapa di sini banyak sekali disorot terkait dengan perempuan dan anak, ya. Karena memang pada kenyataannya yang menjadi korban human trafficking ini mayoritas adalah kelompok perempuan dan anak. Nanti kita akan bahas pada faktor-faktor penyebab human trafficking. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ada korban, baik perempuan maupun anak, guna kepentingan pihak tertentu dengan cara paksa disertai ancaman, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, jadi seperti itu untuk definisi human trafficking. Adanya sifat eksploitatif, kemudian ada korban, baik laki-laki atau baik perempuan ataupun anak-anak. Kemudian ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking? Nah, ini ada beberapa faktor utama. Pertama adalah faktor ekonomi. Banyak kasus, pada kasus human trafficking ini, penyebabnya adalah faktor ekonomi, di mana seseorang akan membutuhkan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali barang-barang yang terbatas yang tidak dapat kita dapatkan secara gratis atau cuma-cuma, sehingga membutuhkan uang untuk membeli sesuatu untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seseorang dengan ekonomi yang rendah ini rentan sekali terdorong untuk seperti tadi, untuk menjadi TKW misalkan, kemudian untuk menjadi pekerja seksual, walaupun misalkan sudah tahu bahwa di situ ada sifat eksploitatif seperti itu. Nah, ekonomi yang rendah ini juga sebetulnya berhubungan erat dengan pendidikan, ya. Karena secara otomatis dengan pendidikan seseorang yang rendah, maka kemungkinan besar pendidikan individu dengan pendidikan yang rendah, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu juga lebih rendah. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan yang baik atau yang bagus ini juga menjadi sangat rendah peluangnya. Oleh karena itu, diharapkan sebetulnya untuk pencegahan juga ini pendidikan masyarakat itu harus ditingkatkan, ya. Dengan pendidikan yang rendah, peluang mendapatkan pekerjaan yang baik itu juga rendah, akhirnya hasilnya adalah ekonominya juga ekonomi bawah. Nah, dengan ekonomi bawah ini, merasa kebutuhan dasar tidak tercukupi, ini sering sekali menjadi motif seseorang untuk berpikiran pendek, sehingga mendapatkan tawaran. Ada faktor penarik ya dari tadi, orang-orang human trafficker ini menawarkan dengan iming-iming, penghasilan yang besar, pekerjaan yang mudah, tidak membutuhkan keterampilan khusus. Nah, ini lebih mudah sekali untuk tergiur. Nah, sehingga dari hasil-hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa korban human trafficking ini, jika mereka dewasa, adalah berasal dari kelompok ekonomi lemah dan juga pendidikannya rendah. Kemudian, subordinat dalam sosial budaya. Nah, tadi yang saya sebutkan, kenapa dalam batasan pengertian human trafficking ini sering sekali disinggung terkait dengan perempuan dan anak. Untuk anak, kita sudah paham bahwa
anak ini merupakan subordinat orang tua ya, subordinat orang dewasa. Nah, anak ini untuk menentukan pilihan, untuk menentukan nasibnya sendiri, ini juga mereka belum memiliki itu, sehingga sangat mudah sekali dikendalikan oleh orang tua. Nah, apa yang akan terjadi ketika orang tuanya memang secara ekonomi lemah, pendidikannya juga rendah ya, kemudian mereka merasa memiliki anak yang bisa menghasilkan uang dengan cara-cara seperti tadi eksploitatif, bisa jadi anak ini memang menjadi subordinat orang tua dan harus mengikuti kehendak orang tua tadi ya. Nah, kemudian perempuan. Perempuan ini pada beberapa budaya, termasuk budaya Indonesia, menganut sistem patrilineal ya. Artinya di sini itu patrilineal itu mengikuti orang tua dari garis ayah, sehingga laki-laki itu dinilai memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, mohon maaf ini terlepas dari pembahasan dalam agama tertentu, bukan tentang misalkan ini kita bukan membahas tentang pro kontra terkait dengan kesetaraan gender. Akan tetapi memang pada beberapa peraturan resmi di dunia ataupun di Indonesia sendiri, ini sudah banyak yang mengakui bahwasannya perempuan itu dalam hal pendidikan, peluang pekerjaan, kemudian peluang mendapatkan penghasilan yang setara dengan laki-laki, ini sudah banyak aturan yang mengatakan sama, memiliki peluang yang sama. Akan tetapi, pada prakteknya di lapangan, masih banyak terjadi, terutama misalkan pada buruh-buruh pabrik ya. Kenapa yang dicari itu perempuan misalkan, pendidikannya juga yang rendah saja. Karena ini bisa jadi untuk eksploitasi. Jadi mendapatkan buruh kerja dengan upah yang rendah ya. Kemudian juga perempuan secara keberanian pengambilan keputusan ini juga dinilai oleh masyarakat lebih kurang berani dibandingkan dengan laki-laki untuk menentang, untuk protes. Oleh karena itu, banyak juga kasus-kasus human trafficking ini terjadi pada perempuan, terutama untuk yang perdagangan orang untuk kepentingan pekerja seksual. Nah, seperti itu ya untuk subordinat dalam sosial budaya. Jadi ada kelompok-kelompok yang dipandang mereka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan nasib dirinya sendiri ya, atau dianggap sebagai kelompok yang lemah. Kemudian tidak memiliki akta lahir. Nah, di sini berhubungan dengan perdagangan bayi ya biasanya atau anak, di mana sulit dilacak jika seseorang itu tidak memiliki akta lahir. Makanya ini bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga ini sudah menyepakati bahwa ketika seorang bayi itu lahir, maka harus memiliki akta lahir. Nah, kalau dulu untuk memiliki akta lahir itu memang syaratnya lebih ketat ya, artinya harus ada surat nikah, identitas kedua orang tua dari pihak ayah dan ibu juga lengkap dan jelas. Kalau sekarang untuk karena banyak juga kejadian yang syarat itu tidak terpenuhi oleh suatu sebab. Nah, oleh karena itu, negara memberikan kelonggaran, seorang anak yang terlahir tidak dalam pernikahan, maka tetap bisa memiliki akta kelahiran, hanya ditulis orang tuanya pihak ibu saja. Ini juga salah satu upaya untuk menghindari tadi ya, perdagangan bayi. Kemudian kebijakan yang bias gender ini sebenarnya hampir sama dengan subordinat dalam sosial budaya ya. Yang tadi tentang laki-laki dan perempuan kesetaraan gender tersebut, walaupun secara aturan sudah banyak yang sepakat bahwa laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan, dalam upah ini memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan upah yang sama baiknya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak penyedia pekerjaan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan pada kapasitas yang sama padahal. Nah, yang tak kalah penting penyebab dari human trafficking adalah pengaruh globalisasi. Informasi yang semakin mudah diakses, kemudian untuk berjualan apapun kita tidak terbatas ruang dan waktu. Begitupun dengan human trafficking ini. Banyak sekali oknum-oknum yang menggunakan fasilitas
internet dan media sosial untuk melakukan kegiatan human trafficking ini, ya. Ya, itulah tentang faktor-faktor penyebab human trafficking, ya, faktor-faktor yang utamanya. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari human trafficking itu sendiri? Nah, yang pertama adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini bisa bersifat dua. Yang pertama sifatnya komersil dan yang kedua adalah non komersil. Kalau yang komersil ya seperti yang banyak sering kita lihat berita-berita di televisi misalkan ya, ada penggerbekan terhadap di daerah lokalisasi seperti itu. Nah, itu adalah yang sifatnya komersil. Artinya perempuan-perempuan direkrut, ditampung dalam sebuah tempat atau sebuah lokalisasi. Mereka memiliki induk semang atau mami sebagai mucikarinya. Kemudian mereka, perempuan-perempuan ini dieksploitasi harus bekerja melayani para tamu dengan upah yang sebetulnya lebih banyak masuk untuk mucikari tersebut. Padahal seringkali mereka itu juga dalam bekerjanya waktunya juga sangat panjang, kemudian kerja paksa agar penghasilannya semakin banyak ya, dan ini lebih banyak juga pemasukannya untuk mucikarinya tersebut. Kemudian ada juga eksploitasi seksual tapi non komersil. Contohnya adalah pencabulan terhadap anak. Nah, kemudian pemerkosaan. Ya, itu adalah jenis-jenis eksploitasi seksual. Kemudian pekerja rumah tangga. Ini contohnya misalkan menjadi TKW. Nah, memang pada awalnya seseorang itu mungkin ya wanita itu tergiur untuk menjadi pekerja rumah tangga misalkan di dalam negeri ataupun bahkan di luar negeri dengan iming-iming upah atau gaji yang sangat besar. Nah, tapi pada kenyataannya setelah mereka bekerja, mereka diperlakukan tidak sewajarnya, misalkan mendapatkan tempat atau kamar yang tidak layak, disimpan di dapur, atau ada juga berita yang mengatakan bahwa ada TKW yang tidurnya itu bersama di kandang hewan. Kemudian makanan pun mereka tidak leluasa atau tidak mendapatkan jatah makan yang layak. Kemudian ada juga yang ternyata gajinya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk melaporkan, atau bahkan ada juga yang sama sekali tidak dibayar. Nah, kemudian mereka juga tidak bisa pulang kembali ke tanah air atau ke kampung halamannya karena tidak punya biaya untuk pulang. Atau juga karena faktor malu terhadap keluarga, terhadap tetangga, masyarakat, seperti itu. Kemudian penjualan bayi yang tadi saya ceritakan, misalkan bayinya tidak memiliki akta kelahiran, ya, kemudian orang tuanya tidak jelas, dan bahkan pada saat kejadian bencana, waktu itu contohnya kejadian tsunami di Aceh, anak-anak yang orang tuanya meninggal ditampung oleh sebuah oknum LSM ya, LSM yang nakal. Setelah itu ada juga yang menjual seperti itu. Dijual ke luar negeri. Nah, tapi ada juga sebetulnya penjualan bayi itu justru dilakukan memang atas kesadaran orang tuanya untuk menjual. Jadi bukan bukan dipaksa atau bayi hasil dicuri dan lain-lain, tapi memang tadi orang tuanya merasa tidak punya uang untuk membiayai anaknya lagi yang sudah besar-besar, apalagi sekarang lahir bayi yang juga jelas membutuhkan biaya untuk kehidupannya. Nah, berpikiran pendek kemudian akhirnya menjual bayinya. Kemudian seseorang misalkan memiliki hutang yang besar, merasa terjerat dengan besarnya hutang, akhirnya mau bekerja sesuai dengan yang tadi menjerat hutangnya, mengikuti. Misalkan awalnya diberikan pinjaman yang besar yang memang sudah dapat diprediksi bahwa orang itu tidak akan mampu membayarnya, dan akhirnya diberikan iming-iming hutang itu akan lunas jika mau mengikuti ide atau saran dari pemberi hutang tersebut, dan ini berhubungan dengan kegiatan human trafficking. Kemudian ada juga yang dijadikan sebagai pengedar narkoba dan pengemis.
Nah, untuk pengedar narkoba ini tentu resikonya sangat besar sekali, ya, karena hukum baik di Indonesia ataupun di negara lainnya ini sangat keras terhadap pengedar narkoba. Bahkan kalau untuk pengkonsumsi narkoba, mereka dikategorikan sebagai korban ya. Tetapi yang berat hukumannya adalah sebagai pengedar. Nah, seringkali bahwa seseorang itu bahkan tidak sadar kalau dia itu diperbudak sebagai pengedar narkoba ya. Jadi dia menjadi juru kurir atau jasa pengantaran dan tidak tahu apa barang yang mereka antarkan. Pengemis juga banyak ini ya terjadi, jadi mereka dieksploitasi oleh seseorang, ada apa namanya bosnya, kemudian mereka disuruh mengemis dan harus setor setiap hari. Nah, kemudian mail order bride ini adalah bentuk pernikahan kontrak. Jadi seorang perempuan sengaja didatangkan atau diundang ya seperti itu istilahnya untuk menjadi istri kontraknya, dan setelah kontraknya habis maka ya akan diterlantarkan saja tanpa ada tanggung jawab setelah itu. Walaupun misalkan memiliki anak dan lain-lain sudah lepas. Kemudian donor paksa organ tubuh. Nah, ini ya yang sering juga menjadi pemberitaan bahwa ada penjualan organ seperti itu. Nah, ini bisa saja juga terjadi dan termasuk dalam bentuk-bentuk human trafficking. Nah, regulasi hukum terkait ini kita juga perlu ketahui. Ya, sebatas tahu kita bahwa di Indonesia sendiri, masalah human trafficking ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi sanksinya ini dibedakan jika itu pelakunya perorangan atau pelakunya itu perusahaan yang memang berbentuk ya seperti PT begitu. Kalau perorangan minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, tapi kalau yang ini perusahaan bentuknya minimal 9 tahun, maksimal 45 tahun. Dan dendanya juga kalau perorangan 150 sampai 600 juta, kalau itu perusahaan 360 juta dan maksimal 1,8 miliar. Nah, kemudian siapa sih yang disebut sebagai korban? Nah, ini harus kita melihat dari aturan regulasi hukumnya ya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 21 2007 itu, korban human trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik itu fisik, psikis atau mental, seksual dan atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemudian apa saja hak korban dan atau saksi? Jadi yang pertama memperoleh kerahasiaan identitas, termasuk juga bukan hanya individu yang dijadikan sebagai korban human trafficking, tapi juga keluarga dan saksi. Dirahasiakan identitasnya dan mendapatkan jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Kemudian restitusi atau pembayaran ganti rugi ini yang diatur di pasal terkait dengan ganti rugi, pasal 48. Dan ini yang saya tebalkan adalah memperoleh rehabilitasi. Nah, yang dimaksud rehabilitasi dalam undang-undang ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Nah, kenapa harus direhabilitasi? Karena ini efeknya berat ya. Tadi bukan hanya saja masalah nggak jadi dapat penghasilan yang tinggi dan lain-lain, tapi lebih jauh dari itu, bisa saja saat mereka menjadi menjadi korban human trafficking, mereka mendapatkan kekerasan fisik, ya kekerasan seksual, bahkan bisa terjadi kecacatan pada tubuhnya ya secara fisik. Dan jelas secara psikis atau mentalnya mereka juga mengalami masalah yang akan kita bahas selanjutnya terkait dengan PTSD ya atau post traumatic stress disorder. Nah, rehabilitasi. Sekarang saya akan membahas tentang rehabilitasinya. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan
direintegrasikan kembali secara sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalaminya. Kemudian rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga, bisa juga oleh teman atau dari pihak kepolisian, relawan pendamping, atau peksos, pekerja sosial, setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya. Jadi korbannya harus melapor terlebih dahulu. Bisa ke orang lain, kemudian nanti orang lain atau keluarga temannya tersebut yang melaporkan, atau dia sendiri yang melaporkan. Kemudian permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan sosial di daerah. Contohnya kalau di kabupaten ada dinas sosial, itu bisa digunakan sebagai tempat melaporkan adanya human trafficking. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan integrasi sosial paling lambat 7 hari terhitung sejak diajukan permohonan. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi, pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Ya, jadi ada rumah penampungan ya untuk korban-korbannya di bawah dinas sosial. Nah, apa saja sih dampak human trafficking? Yang pertama, secara kita soroti secara psikologis ya atau kesehatan jiwa, dapat terjadi PTSD. Nanti yang akan kita bahas. Ansietas ini sudah asuhan keperawatan ansietas pada dasarnya sama ya dengan asuhan keperawatan ansietas yang pernah dijelaskan pada materi di mata kuliah kesehatan jiwa 1 untuk ansietas dan penanganannya. Kemudian powerlessness atau ketidakberdayaan, ini juga sudah dibahas di kesehatan jiwa 1, jadi nanti yang akan kita bahas lebih lanjut adalah terkait post-traumatic stress disorder. Kemudian dampak secara sosial, dapat terjadi isolasi sosial, kehilangan kesempatan pendidikan, dan bisa juga terjadi penolakan sosial. Oleh karena itu tadi, rehabilitasi salah satunya adalah melakukan reintegrasi dengan masyarakat. Kesehatan fisik bisa terjadi cedera fisik, kemudian misalkan tidak mendapatkan makanan, dapat terjadi gizi buruk, sebagai pekerja seksual dapat mendapatkan penyakit menular seksual atau PMS, dan mendapatkan penyakit kronis. Nah, kemudian tindakan prevensi dan penanggulangan, yang pertama tadi adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Saya sudah singgung di awal, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya human trafficking adalah pendidikan yang rendah. Ya, dengan pendidikan rendah, kesempatan mendapatkan pekerjaan juga lebih sempit, penghasilan juga lebih rendah. Sehingga harus ditingkatkan pendidikannya dan meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pendidikan. Kemudian ya data terkait dengan partisipasi dalam pendidikan bisa dilihat di websitenya Dinas Pendidikan ya, ini selalu diupdate. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus SD. Ya, karena memang tadi tentang subordinat dalam sosial budaya dan masalah kesetaraan gender yang masih banyak masyarakat yang menilai bahwa perempuan itu nanti cukup sekolah itu sampai SD saja, setelah itu langsung menikah dan lain-lain ya. Kemudian menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan. Ya, ini Dinas Sosial sebetulnya ini sudah melakukan program ini. Jadi bagi anak-anak yang putus sekolah, mereka itu akan diberikan pelatihan keterampilan ya. Ada berbagai jenis keterampilan dasar yang diajarkan sesuai dengan minat. Contohnya sekarang itu ada tentang diarahkan untuk ke keterampilan dasar IT, ada yang keterampilan dasar pertukangan, ada yang ke keterampilan dasar kecantikan, salon, seperti itu. Menyediakan peralatan kewirausahaan dan akses kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri. Ya, ini nyambung dengan poin sebelumnya. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan anak. Ya, tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya tidak hanya saja bayi-bayi yang orang tuanya tidak jelas seperti itu atau ditinggalkan oleh orang tuanya, justru malah orang tuanya sendiri dengan dia sadar menyerahkan anaknya untuk istilahnya dijual seperti itu untuk mendapatkan keuntungan.
Baik, kita sekarang akan membahas tentang post-traumatic stress disorder. Jadi, definisinya adalah gangguan kecemasan yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa atau pengalaman yang menakutkan, mengerikan, tidak menyenangkan, atau traumatik, mencakup pengalaman aniaya fisik dan psikologis. Ini menurut APA ya, American Psychiatric Association. Atau sebuah gangguan yang didapatkan dari peristiwa traumatik, mengancam keselamatan dan menyebabkan perasaan tidak berdaya, menurut Smith dan Segal. Penyebabnya, tadi kejadian traumatik, ini bisa juga tadi karena dia merupakan korban dari human trafficking. Ya, ini kejadian traumatik masuk di sini. Bisa juga yang lain ya, trauma masa kecil, trauma fisik. Ini juga bisa didapatkan saat menjadi korban human trafficking. Bisa prosedur medikasi ya, dan lain-lain. Tapi di sini ya posisinya berhubungan dengan human trafficking, kejadian traumatik. Nah, bagaimana proses terjadinya? Dari kejadian traumatik tersebut, ini merupakan sebuah ancaman terhadap integritas fisik ataupun terhadap psikis, psikologi ya, terhadap konsep diri. Seseorang perempuan kemudian dieksploitasi menjadi misalkan seorang pegawai seks komersil, ini secara konsep diri ini pun mengganggu konsep dirinya ya. Bisa jadi sebenarnya dia itu merasa ideal dirinya seharusnya saya tidak seperti ini bekerjanya ya, tetapi bagaimana lagi saya sudah terpaksa dan harus melakukan ini. Dan bisa jadi juga dia memang malu sebetulnya terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Nah, kita ingat lagi bahwa manusia itu punya ego, superego, dan id ya. Secara egonya dia tidak dapat mengendalikan lagi sehingga ini menjadi ansietas berat. Nah, di superegonya, kalau ego kan lebih ke arah mengarahkan manusia untuk berpikir ke hal yang lebih negatif ya. Kalau superego itu yang menarik agar ke hal yang positif. Superegonya memunculkan perasaan bersalah. Akhirnya id menguasai perilaku impulsif. Terjadilah perilaku impulsif. Dari tinjauan biologis, sebetulnya bisa juga terjadi karena abnormalitas penyimpanan, pelepasan dan eliminasi katekolamin memengaruhi fungsi otak di daerah locus coeruleus, amigdala, dan hipokampus. Nah, ini kan termasuk pada daerah limbic system ya, sistem limbik amigdala ini. Sehingga kalau terjadi hipersensitivitas pada locus coeruleus menyebabkan individu ini tidak dapat belajar. Jadi orang-orang PTSD ini akan memiliki gangguan dalam masalah belajar, pekerjaan, tidak produktif, seperti itu. Kemudian hipersensitivitas amigdala menghambat otak membuat hubungan perasaan dalam memorinya, sehingga memori disimpan dalam bentuk mimpi buruk. Sering mendapatkan nightmares. Kemudian kilas balik, ini ciri khas PTSD. Adanya kilas balik terhadap kejadian traumatik dan gejala fisik lainnya. Karena ini masalahnya adalah hipersensitivitas di amigdala ya, kilas balik ini. Kemudian hipersensitivitas hipokampus menyebabkan inkoheren naratif serta orientasi ruang dan waktu. Jadi bisa jadi secara naratif dia bercerita juga nggak nyambung. Nah, ini karena terjadi hipersensitivitas di hipokampus. Baik. Kemudian dari tinjauan psikologi, kasus seperti human trafficking itu merupakan stresor yang ekstrim, yang spesifik, tipikal, menimbulkan gejala emosi yang negatif. Jadi, emosi yang dimiliki oleh manusia itu kan ada beberapa. Ada gembira, ada sedih, marah, takut, jijik, itu adalah bentuk-bentuk emosi yang dimiliki oleh manusia. Nah, stresor yang ekstrim seperti human trafficking ini akan menimbulkan emosi yang negatif berupa perasaan sedih, marah, takut sebagai bagian dari gejala hiperarousal akibat aktivasi dari sistem saraf simpatis. Jadi terjadi respon fight and flight. Nah, menurut beberapa teori di psikologi, ada 3 teori, ada classical conditioning, operant conditioning, dan modeling. Menurut teori classical conditioning, seseorang yang mengalami peristiwa traumatik
kembali ke tempat kejadian itu, maka akan timbul reaksi psikologis yang tidak disadari. Nah, seseorang misalkan dia itu pernah dijadikan sebagai PSK dan tempat bekerjanya misalkan di tempat A, lokalisasi A. Ketika dia misalkan sudah berhenti dari pekerjaan itu, sudah tidak lagi menjadi korban eksploitasi, dia misalkan pada suatu saat kembali lagi ke tempat itu. Secara tidak disadari, nah di sini akan timbul reaksi psikologis yang tidak menyenangkan ya, yang merupakan respon yang refleks dan spesifik terhadap kejadian itu. Itu contohnya ya. Atau contoh lain, misalkan seorang anak mengalami kecelakaan mobil yang serius, akan timbul respon berupa ketakutan, berkeringat setiap kali melewati tempat kejadian itu. Itu yang classical conditioning. Kemudian menurut teori operan conditioning, hasil dari pengalaman kejadian trauma yang dialami, sehingga didapatkan tingkah laku yang tidak disukai atau tidak akan diulang. Contoh, anak yang mengalami kecelakaan mobil, maka ia akan berusaha untuk menghindar berada di dalam mobil. Nah, misalkan seseorang tadi korban human trafficking, misalkan karena awalnya dia itu pernah dipinjami uang dalam jumlah banyak, tidak bisa mengembalikan, sehingga terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh si penyedia uang tadi, maka ketika ada misalkan yang menawarkan pinjaman lagi, dia akan menghindarinya. Itu adalah operan conditioning. Kemudian modeling. Respon emosional orang tua terhadap pengalaman traumatik anak merupakan prediksi terhadap keparahan gejala PTSD. Kalau modeling ini jadi bagaimana seseorang itu mencontoh reaksi orang lain terhadap sumber stresor yang traumatik tadi. Nah, kemudian ada ciri khas atau gejala atau data mayor dari diagnosis PTSD. Yang pertama adalah adanya pengulangan pengalaman trauma atau re-experience. Jadi, dia seolah-olah merasakan kembali atau seperti melihat dirinya sedang berada dalam kondisi tersebut, ingat lagi kejadiannya seperti apa, detailnya seperti apa. Ini adanya pengulangan. Kemudian ada penghindaran, avoidance, dan emosional yang dangkal. Ya, jadi menghindar tadi sesuai dengan teori yang operan conditioning akan menghindar. Dan langsung secara emosional muncul perasaan tersebut ketika ada stimulus yang berhubungan dengan sumber stresor. Kemudian sensitivitas yang meningkat atau ketegangan. Nah, jadi adanya hyperarousal itu adalah sensitivitas yang berlebihan ya terhadap stimulus yang berhubungan dengan stresor. Fase-fasenya. Fase kritis ini kurang dari 1 bulan setelah kejadian traumatiknya. Nah, gejalanya ini adalah gejala khas sekali, yaitu depresi. Kemudian postkritis, adanya penerimaan akan keadaan yang dialami 1 bulan sampai ini bahkan tahunan ya. Jadi bisa lama postkritis ini. Terbentuk mindset fobia. Nah, terjadilah di sini ketakutan seperti itu sehingga dia menghindari hal-hal yang berhubungan dengan stresor tersebut. Kemudian fase stresor, perubahan kepribadian berkepanjangan. Nah, sehingga dia menjadi seseorang yang baru karena dia memiliki keyakinan bahwa semua telah berubah. Apa saja dampak dari PTSD? Pertama adalah adanya gangguan fisik, bisa adanya rasa pusing, gangguan pada pencernaan, sesak nafas, insomnia, kehilangan nafsu makan, dan masalah seksual. Kemudian gangguan kognitif, bisa disorientasi, mengingkari kenyataan karena memang tadi adanya avoidance atau menghindar ya. Linglung, melamun berkepanjangan, ya karena sulit tadi secara kognitif kan terganggu juga ya kemampuan belajar juga sehingga dia lupa, kemudian terus-menerus dibayangi ingatan yang tidak diinginkan, bahkan sampai terjadinya tadi mimpi buruk ya, adanya nightmares. Tidak fokus, tidak mampu menganalisa dan merencanakan hal sederhana, dan juga tidak mampu mengambil keputusan. Secara emosi, ini dapat terjadi halusinasi, depresi, nightmares,
rasa bersalah, malu, kesedihan berlarut, cemas, ketakutan. Nah, perilaku juga dapat terdampak, menurunnya aktivitas. Perilaku repetitif itu perilaku yang diulang-ulang, repetitif itu. Kemudian gangguan sosial, menarik diri ya, memisahkan diri dari lingkungan, atau bisa juga malah jadi agresif. Kemudian memiliki prasangka. Kemudian konflik dengan lingkungan, merasa ditolak, atau sebaliknya justru dia sangat dominan. Ya, apa saja diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien PTSD? Ansietas, halusinasi, waham tadi ya, karena keyakinannya kuat gitu terhadap tadi adanya masalah di sini nih, waham itu. Prasangka tadi, mana prasangka ya. Jadi ini ya, secara sosial juga bisa jadi dia kan ada prasangka gitu. Ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan stresor, dia sudah berprasangka terlebih dahulu sebelum didukung oleh fakta, makanya bisa terjadi juga akhirnya menjadi sebuah keyakinan yang sangat kuat, yaitu waham. Nah, untuk pasien PTSD ini ada penata laksanaan farmakologi atau diberikan obat, yaitu kelompok selektif serotonin, ini ya yang SSRI, kemudian mood stabilizer, penyetabil mood, karena bisa jadi ini kan ini untuk depresi ini ya. Beta adrenergic blocking agent sama, ini ya, kelompok antidepresan. Atau kalau sudah menunjukkan gejala psikotik seperti waham, halusinasi, juga diberikan obat antipsikotik atipikal ya. Kemudian benzodiazepin juga sama untuk depresi. Nah, kemudian selain penata laksanaan farmakologis, juga ini harus didampingi oleh penata laksanaan non-farmakologi. Ya, bisa berupa terapi perilaku kognitif, ini silahkan nanti dicari lebih lanjut lagi untuk masing-masing terapi, dan ini sebetulnya menjadi kompetensi untuk yang berspesialis. Terapi kognitif, eye movement desensitization and reprocessing, kemudian manajemen kecemasan, terapi bermain, terapi debriefing, kemudian supportive group terapi ya, terapi psikodinamik, dan juga terapi keluarga. Ya, baik, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.